kabarnya hari ini, Bu? Juga baik ya, Bu ya. Iya. Ya, dalam pertemuan supervisi ini saya akan memberikan rubrik penilaian. Yang pertama, saya akan menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan. Baru yang kedua, saya akan menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi. Baru yang ketiga, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin disampaikan. Kira-kira seperti itu ya, Bu, rubrik penilaian supervisi saya. Oke, baik Bu Era. Jadi kompetensi mana yang ingin saya bantu untuk dikembangkan? Ya, saya ingin Bu mengembangkan kompetensi present ataupun kehadiran penuh ketika saya mengcoaching nantinya, dan juga saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif dari coach saya dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nantinya. Oke, terima kasih Bu. Berarti ada 3 kompetensi ya Bu Era ya. Jadi di bagian mana kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Jadi dari 3 kompetensi itu Bu, yang lebih spesifik nanti yang akan saya kembangkan di sini adalah kompetensi mendengarkan aktif dan juga kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, jadi apa indikator ketercapaian atau tujuan indikator ketercapaian dari observasi yang kita lakukan bersama ini Bu? Ya. Jadi nanti kan Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan melalui kegiatan coaching nantinya itu adalah saya ingin menuntun coach saya untuk menemukan ide baru terkait tujuan yang ingin dia dicapai. Seperti itu ya, menggali kemampuan dari si coach saya untuk menemukan ide baru ataupun solusi atas setiap permasalahan yang dia dihadapi sendiri. Gitu. Oke, jadi sambil saya catat ini ya Bu Era. Jadi Ibu sebagai coach dengan menggali potensi-potensi atau ide-ide baru yang muncul pada coaching nanti ya Bu. Iya, seperti itu ya. Baiklah Bu Era, saya akan mengamati Ibu ketika Ibu akan melakukan coaching dan kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan. Iya Bu, kita silakan Bu nanti ya. Ya, saya cukup menghargai kejujuran Ibu ketika bercerita tadi ya. Ada beberapa topik di sini bagaimana Ibu merasa belum berhasil dalam mendidik anak didik ini. Padahal sudah berikan kegiatan pembelajaran, tapi toh juga mereka tidak mengerjakan PR seperti itu ya. Kira-kira Bu, dari kegiatan coaching kita kali ini apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi ini? Dari kegiatan kita ini Bu, tujuan yang ingin saya capai adalah saya itu mendapat pemikiran yang lebih cerah lagi Bu, mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi ini, yang mana saya kan merasa sebagai guru belum berhasil untuk anak-anak murid saya yang tidak selesai tugasnya setiap harinya. Ya, belum berhasil ya Bu ya. Jadi menurut Ibu ukuran keberhasilan yang seperti apa yang Ibu inginkan, yang menunjukkan bahwa Ibu adalah kriteria orang guru yang berhasil seperti itu? Ya, kalau menurut saya Bu, kriteria guru yang berhasil itu bisa dilihat dari kompetensi murid-murid saya setelah mendapatkan materi-materi pelajaran dari saya, setelah belajar bersama saya. Tentunya kompetensi mereka akan meningkat dan itu ditandai dengan hasil-hasil pekerjaan atau latihan-latihan mereka itu yang saya nilai nantinya gitu. Jadi ketika ada murid yang nilainya itu selalu di bawah, selalu tidak selesai, selalu di bawah
kriteria kemampuan minimal yang telah saya buat. Jadi saya merasa belum menuntaskan anak tersebut, seperti itu, Bu. Jadi dalam hal ini yang saya tangkap tadi dari penjelasan Ibu mau supaya mereka itu memiliki kompetensi belajar yang meningkat ya Bu ya. Jadi menurut Ibu bagaimana cara Ibu ataupun solusi yang bisa Ibu lakukan supaya anak-anak ini tadi bisa mencapai kompetensi belajar yang meningkat ataupun seperti yang kita harapkan tadi, seperti yang Ibu harapkan tadi. Mereka berhasil bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Yang bisa saya lakukan, saya bisa memberi materi-materi pelajaran itu secara klasikal, bahkan saya lakukan secara berkelompok. Kemudian saya berikan materi itu juga dan layani murid-murid saya secara individual kepada murid saya yang masih belum paham, masih tertinggal, masih belum bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Sudah saya lakukan, Bu, untuk melayani mereka secara individual. Berarti dari penjelasan Ibu tadi di sini kita memberikan mereka pelayanan pembelajaran yang lebih maksimal, melayani mereka dan bahkan memberikan mereka pembelajaran baik secara berkelompok dan memperhatikan lagi anak-anak yang belum bisa itu terus diberikan lebih lagi untuk pelayanan yang lebih maksimal lagi, seperti itu ya Bu ya. Ya, solusi yang bagus ya Bu ya. Kira-kira Bu, apakah ada hal yang lain yang mau Ibu sampaikan? Yang Ibu tambahkan dari solusi yang Ibu berikan itu kira-kira? Jika itu rasa saya masih kurang juga maksimal, Bu, saya akan mendesain kembali dan merancang pembelajaran saya itu menjadi pembelajaran yang lebih berdiferensiasi lagi. Mungkin dengan pembelajaran yang saya berikan selama ini belum terpenuhi mungkin gaya belajar mereka, minat dan bakat mereka. Jadi saya akan mengikuti dan mendesain pembelajaran yang sesuai dengan apa yang mereka membuat murid saya ini bahagia, senang, sehingga pembelajaran itu bisa dirasakannya lebih bermakna lagi dan lebih menyenangkan lagi, dan sehingga kompetensi mereka akan meningkat dengan cara yang mereka inginkan. Ya. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan yang Ibu inginkan tersebut? Rencana saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan, ya itu tadi, Bu, saya akan mendesain dan merancang modul ajar saya itu menjadi bentuk pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, sehingga kebutuhan belajar murid saya itu bisa terpenuhi lagi. Ya, seperti itu. Adakah kira-kira prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi tersebut? Ada hal yang utama gitu yang Ibu apakan dalam rencana itu? Ada hal utama hal yang saya utamakan yaitu tadi, saya prioritas kepada murid yang tertinggal tadi, karena yang ingin saya layani kebutuhannya, saya lebih dominan kepada murid saya yang tertinggal tadi. Berarti ada prioritasnya mengutamakan murid-murid yang tertinggal itu ya, lebih banyak lagi untuk memberikan pembelajaran yang lebih maksimal seperti itu. Jadi kita masuk kepada tanggung jawab. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Apa komitmen Ibu? Ya, terhadap rencana aksi yang saya buat itu saya berkomitmen supaya saya lebih tetap semangat, ya pantang menyerah menghadapi murid-murid saya yang
bervariasi, ada yang lambat, tertinggal, potensinya masih di bawah rata-rata murid yang lain. Jadi saya komitmen saya harus tetap semangat melaksanakan tujuan yang ingin saya capai ini. Kira-kira Bu, siapa yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen dalam hal meningkatkan apa tadi pembelajaran di masalah? Adapun yang bisa membantu saya untuk menjaga komitmen saya, yaitu saya juga berkolaborasi dengan rekan-rekan saya di sekolah. Saya diskusi dengan kepala sekolah, dan saya juga bekerja sama dengan pihak keluarga, orang tua murid saya. Jadi saya bisa memantau pembelajaran murid saya ketika mereka berada di keluarganya. Luar biasa sekali ya Bu ya. Di situ ada kolaborasi dengan guru, kepala sekolah, dan juga orang tua murid. Ya. Baiklah Bu, sudah banyak hal yang Ibu temukan ataupun yang Ibu munculkan dari ide yang dari dalam diri Ibu. Kira-kira Bu, di sesi kita ini apa yang telah Ibu dapatkan dari sesi coaching kita kali ini? Apa yang Ibu rasakan lagi setelah mengadakan coaching ini? Baik Bu, setelah mengadakan coaching ini saya merasa lebih lega, lebih semangat lagi untuk melaksanakan ide-ide pembelajaran yang akan saya buat nantinya. Dan saya juga mendapat dukungan dari beberapa pihak. Kemudian saya akan lebih semangat lagi lah Bu untuk melaksanakan atau membimbing murid-murid saya yang masih tertinggal. Baiklah Bu, kita sudah sampai kepada ujung kegiatan sesi coaching kita kali ini. Jadi apa yang sudah tadi Ibu utarakan, Ibu sudah menemukan suatu solusi atas permasalahan Ibu. Semoga Ibu nanti ke depannya boleh menerapkan apa yang telah Ibu tetapkan dalam rencana aksi Ibu. Dan saya juga mau tahu nanti ke depannya bagaimana pengalaman yang baru, boleh juga sharing ke saya ya Bu ya. Jadi untuk kegiatan kita kali ini saya terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk kesempatan baiknya. Saya ucapkan selamat siang Ibu Lina. Ya, selamat siang Bu Era. Terima kasih Bu Era. Selamat siang Ibu Era. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya Bu? Sehat. Ya, terima kasih. Jadi tadi setelah saya mengamati coaching Ibu kepada Ibu Lina, di sini ada beberapa yang akan saya evaluasi dulu tentang pelajaran coaching tadi. Ya, jadi secara garis besar alur kita sudah tampak semuanya ya Bu, baik tujuan, identifikasi, rencana aksi, baru tanggung jawabnya sudah tercapai semuanya. Ya. Jadi kemudian pertanyaan untuk Bu Era, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi Ibu tadi? Jadi tadi kalau dari hal yang saya lakukan tadi, seperti yang sudah saya ajukan, kompetensi yang dinilai bagi saya itu pendekatan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya telah menerapkannya Bu kepada coach saya ya. Saya telah menerapkannya dan saya merasa sudah melakukan sesuai dengan alur kita seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya yakin dengan saya karena dari setiap penjelasan coach saya bisa memunculkan pertanyaan dari hal yang dialaminya Bu. Itu adalah berkat saya mendengarkan secara aktif seperti itu dia Bu. Jadi dari cara saya mendengarkan dengan fokus kepada coach, saya bisa memahami setiap permasalahan yang sedang dihadapinya dan memunculkan suatu pertanyaan. Dia melalui pertanyaan supaya dia bisa menggali ide-ide baru dari dalam dirinya.
Oke, jadi dari hasil tadi boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu. Ya, jadi dari hasil kompetensi yang Ibu Era ingin amati tadi yang mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi Ibu Era sudah tampak sekali bahwa dalam mendengarkan Ibu Lina bercerita tentang permasalahannya, Ibu Era sudah menjadi pendengar yang aktif. Baru juga dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu Era juga dapat menggali potensi apa yang harus Ibu Lina dalam menghadapi permasalahannya. Jadi untuk tindak lanjut ke depannya dari diskusi kita ini, apa ada misalnya seandainya ada rekan sejawat Ibu yang ingin di coaching, jadi kompetensi apa yang harus Ibu kembangkan? Saya rasa untuk kedepannya saya perlu lagi menyusun ya pertanyaannya supaya lebih teratur lagi, supaya lebih berbobot lagi, keterampilan dalam menyusun pertanyaan itu supaya lebih berbobot lagi, karena dari pertanyaan itu akan bisa memunculkan suatu jawaban dan menggali potensi dari coach saya. Saya rasa itu yang lebih saya akan kembangkan seperti itu. Saya akan pelajari kembali. Iya, terima kasih ya Bu. Lain waktu kita berjumpa kembali ya untuk supervisi selanjutnya. Jadi mungkin waktunya sudah cukup sampai sini. Jadi dan saya akhiri selamat siang Ibu Era.